Yes. Ya, puji nama Tuhan, shalom. Shalom Bapak yang kasih Tuhan, haleluya. Ya, kalau boleh nih, yang di belakang-belakang yuk isi tempat yang di depan. Nah, yuk silakan. Ya, bangkit berdiri yuk sama-sama yuk Bapak Ibu. Haleluya. Pada enggan pindah, kenapa? Kursinya sudah di-tag untuk setahun ke depan. Jadi sudah dipesan dari 31 Desember. Haleluya. Sebelum kita memperkatakan Mazmur 91, boleh tengok kanan kirinya, bilang gini, saya senang Anda ada di sini. Haleluya. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mari perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Mari perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, kita berikan sorak-sorai yuk buat Allah kita. Sorakan haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Haleluya. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri, katakan engkau adalah insan Pentakosta ketiga. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Mari saksikan POP berikut ini.
Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun.
Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Sambil lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Kalau yang di depan, yuk kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Oke, saya lupa. Ayo bangkit berdiri semua sama-sama. Haleluya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Yes, bersama Yesus luar biasa. Itu sudah Tuhan rancangkan untuk setiap kita jadi anak-anak terang, amin. Karena tahun 2024 adalah tahun untuk setiap kita gereja Tuhan untuk bangkit, jadi teranglah. Beritahu kanan kirinya, depan belakangnya, ayo. Katakan, ayo bangkit, jadi teranglah. Haleluya, yang mau bangkit jadi terang, kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Berikan sorak-sorai, haleluya. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Oh, oh, bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Saya rindu jemaat Tuhan saja. Bangkitlah. Lebih keras Bapak Ibu. Come on. Ayo gereja GBI 3 Raksa. Nyatakan kemuliaan. Oh. Atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Oh, oh, bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Lagi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan atasku, 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 atasku. Haleluya. Yang mau bangkit jadi teranglah, sorakan haleluya. Sambil angkat kedua tanganmu, sorakan haleluya. Angkat kedua tanganmu sambil lompat, sorakan haleluya.
sukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Oh buat, Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. oh bagi, Sukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. mari buat iblis gemetar. Kita buat Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Hey, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Come on. bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu Dengan kuasa namanya, dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. ayo coba Tuhan saja serukan nama Yesus. Nama Yesus, Menara, oh, oh, nama Yesus, yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua. nama Yesus. Lebih lagi buat Tuhan, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, Nama Yesus, oh menara yang kuat. Yesus, Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. nama Yesus, Nama Yesus, nama Yesus, Yesus. nama Yesus lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang membuat kita jadi pemenang. Namanya siapa? Yesus. Namanya siapa? Mari kita sama-sama perkatakan DNA kita. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan sorak-sorai-Mu yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak yang kasih Tuhan. Dan seperti biasa kalau saya di sini aku pasti jatuh. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Kita memasuki tahun yang luar biasa, amin. Amin. Nah, kalau Bapak Gembala Pembina kita bilang, ini tahun sekonyong-konyong. Jangan kaget. Saya percaya berkat Tuhan juga luar biasa, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama saat teduh bersama yuk. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Mari berikan yang terbaik sesuai dengan kerinduan kita. Saya percaya kita ada di tempat ini. Kita siapkan diri kita sejak pagi sampai hari ini, saat ini. Kita mau senangkan Tuhan di tempat ini, amin. Oh ya rala bayasina ya rala morala barala marala 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 barala barala. Mari naikkan ucapan syukur bagi Allah. Oh, Dia yang layak disembah. Dia yang layak ditinggikan. Syarana burala bayasyande. Dengan segenap hati kami datang ya Tuhan. Kami rindu ya Allah. Alami perjumpaan dalam hadirat-Mu. Kami rindu ya Tuhan. Kami sembah Kau hadir dan lawat kami. Oh Yesus Tuhan, Engkau kami sembah. Syaralabaralaba yasyade, oralaba yasiki aranamaya si, oranamaya sina yanamo. Mari basar, mari sembari dalam ruran semanara. Angkat suara Tuhan hampiri. Oh, dan hampiri kami Tuhan. Syaralabaralaba yasira namaya si. Inamaya sinaya nanamo. Syarana namaya si. Oh, Jesus. We adore you, Lord. We worship you, Almighty God. We worship you, King of Kings. We worship you, God of my salvation. We worship you. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Raja. Kami sembah Allah Juru Selamat. Yesus namanya. Oh, yaranamaya syade. Oralabaralabaralabarala. Mari terus berbahasa roh. Oralabaralabaralaba. Mari terus sembaria. Marilah Roh Kudus hampiri kami. Lawat kami ya Tuhan lebih lagi.
Dalam hadirat-Mu kami yang lemah dikuatkan. Di hadirat-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan. Bilur-bilur-Mu berkuasa. Nama kudus-Mu berkuasa. Kami yang susah hati, terima penghiburan. Kelemahan kami Kau yang angkat, pergumulan kami Kau yang bela. Oh Yesus, sebagai pahlawan, Engkau sudah terbukti. Oh Yesus, sebagai pahlawan kami, Engkau sudah terbukti. Oh Yesus, sebagai pahlawan kami, Engkau sudah terbukti. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari sembah Tuhan, angkat tanganmu gereja. Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala
sembah, oh, Kau ku sembah, Yesus aku sembah. Engkau Tuhan, oh Tuhan, yes Lord. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi, Engkau dimuliakan, oh atas segala sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Mari sambil bangkit berdiri sembah Dia Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan, Engkau ku sembah. Kau ku sembah, Yes, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. mari kita sembah Dia. Mari berbahasa roh sama-sama. Kami tinggikan Engkau ya Rabayasya Rabayasya Karaborabayasya. We exalt Thee, Lord Jesus. Kuria yes. Tangan kami terangkat, hati kami menyembah, kami sembahyang padamu ya Tuhan, Allah Juru Selamat. Ya Rabaya Sikila Borabake Namaya Syana. I love you, Lord. I love you, Jesus. Kau sembah, kau ku sembah,
ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. I exalt thee, exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Hallelujah. Woo! And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, oh, to the King of Kings, to the Kings of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry, holy, all nations rise, holy, you are living high. Sing holy, holy forever, holy forever. Hear your people sing, GBI Tiga Raksa menyembahmu. Oh, to the King of Kings, holy, you will always be. Holy, holy forever. Woo! And the angels cry, holy, all creations rise, holy, you live it high, holy, holy forever. Woo! And the people sings, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sing your name. Woo! Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name. Come on, people. GBI Tiga Rasa declare, your name is above all. And dominions, all powers and positions, your name stands above the board. Your name
holy, Nations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. The most holy Jesus, and hear you people. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Oh, To the kings of kings, to the King of Kings. sing holy, holy, and you will always be. holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita sembah sekali lagi. Ora la wala 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 wala. Ora la wala 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 wala. Ora la wala 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 wala. Ora la bayase. Dinara la boyase. Kau Allah yang kudus Tuhan, layak kami sembah. Ora la wala 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 wala. Ora la wala wala wala. Hidupku Mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Singin hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Biar hidup kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Tanda-tanda mujizat menyertai setiap langkah-langkah kami sebagai orang percaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Dan kami tahu ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka kami percaya yang lemah Tuhan sedang kuatkan ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Ada pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini ya Tuhan. Untuk setiap kami boleh memuji, meninggikan Engkau. Raja di atas segala raja, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib buat setiap kami.
Bahkan kalau sebentar ya Tuhan, untuk setiap kami mau duduk diam, mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat buat setiap umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Sehingga setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang menerima, kami boleh sama-sama diberkati ya Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Kita yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih lagi, sorakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, silakan duduk. Ya, makasih Ko Jali. Ya, sekali lagi salam. Apa kabarnya hari ini? Amin. Bersama Yesus kita luar biasa. Tanpa Yesus kita nggak bisa apa-apa. Amin. Pertama-tama saya bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kalau dipercayakan saat siang hari ini boleh ada di mimbar ini. Yang kedua tentunya buat gembala kita mengucap syukur kalau saya juga dipercayakan untuk berdiri di depan Bapak Ibu. Hari ini gembala kita melayani di GBI Regensi bersama Ibu Gembala. Biarlah kita terus dukung dan doakan hambanya. Amin. Baik, untuk tema khotbah siang hari ini masih sama seperti tadi pagi, seperti yang saya sampaikan tadi pagi, yaitu tentang kuasa perkataan. Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2024 Tuhan memberikan tema buat gereja kita di bawah penggembalaan gembala pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Amin. Dan seperti yang disampaikan bahwa menurut kalender Ibrani di tanggal 15 September yang lalu, di tahun 2023 sampai nanti 2 Oktober 2024, kita memasuki tahun 5784 atau dikenal dengan tahun P Dalet. 80 bicara tentang mulut, 4 bicara tentang pintu-pintu. Biarlah ke depan ini melalui mulut kita terbuka pintu-pintu mujizat. Katakan amin. Salah satu pesan yang disampaikan oleh gembala pembina kita pada waktu di awal tahun memasuki tahun 2024 adalah jaga perkataan atau jaga mulut kita. Amin. Katakan kanan kirinya, jaga perkataan. Penting sekali kita memahami bahwa perkataan kita ini punya pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita. Perkataan kita ini punya power, punya kuasa. Katakan kuasa. Jadi saya berdoa hari ini kita boleh belajar bersama-sama untuk firman Tuhan ini dengan baik dan kita menangkap kebenarannya. Bahwa kebenaran ini sangat penting bagi kita semua, artinya setelah nanti kita mendengarkan firman ini, kita bukan hanya sekedar mendengar, tetapi setiap kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. Tentunya kita tidak akan sembarangan lagi saat kita berbicara, sebab ada kuasa, ada sesuatu yang luar biasa di dalam perkataan kita. Katakan amin. Ada 2 hal nanti yang akan saya sampaikan. Mengapa kita harus memperhatikan perkataan kita? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? 2 hal ini yang akan menjadi poin atau saya kasih catatan bagaimana ke depan ini di tahun 2024 kita harus lakukan ini. Katakan amin. Yang pertama, mengapa kita harus memperhatikan perkataan kita di Matius 12 ayat 36 sampai 37. Kita akan buka Matius 12 ayat 36 sampai 37. Yang enggak bawa Alkitab bisa lihat ke depan, ke media karena sudah saya tuliskan. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum ketemu katakan haleluya. Baik, kita tunggu. Baik, kita akan baca bersama-sama. Tetapi aku, ini perkataan Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari apa?
penghakiman. Karena apa? Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mengapa kita harus memperhatikan perkataan kita? Yang pertama, benar atau salah kita di hadapan Tuhan ditentukan oleh perkataan kita. Yang amin cuma satu orang. Mengapa kita harus memperhatikan perkataan kita? Karena benar atau salah kita di hadapan Tuhan ditentukan oleh perkataan kita. Jadi perkataan kita ini katakan penting. Jadi kata-kata sia-sia ini yang diucapkan orang itu ternyata dipertanggungjawabkan. Enggak sekedar kalau kita melihat perkataan tiba-tiba bes hilang gitu aja. Tetapi perkataan kita ini dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu saya berdoa pulang dari tempat ini kita tadi seperti yang saya sampaikan, kita enggak sembarangan lagi akan berkata-kata. Karena nanti menurut ucapan kita akan dibenarkan dan kita akan dihukum. Lebih baik kita biar perkataan kita ini hanya untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biar kita belajar, kita jangan sia-sia. Perkataan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya mengapa kita harus perhatikan perkataan kita? Benar atau salah kita di hadapan Tuhan, ditentukan perkataan. Sekali lagi saya mengajak setiap kita, termasuk saya sendiri, ayo kita belajar. Jangan sampai kata sia-sia, biar mulut kita hanya penuh dengan pujian. Amin. Yang kedua, mengapa kita harus memperhatikan perkataan kita? Ternyata perkataan kita itu menentukan arah hidup kita. Kita mau sukses, mau berhasil, mau sehat, salah satunya ditentukan perkataan kita. Kita buka di Yakobus pasal yang ke-3 ayat 4 sampai ke-5. Dikatakan bahwa dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Kalau kita perhatikan di kitab Yakobus ini dikasih ilustrasi bagaimana lidah itu disamakan dengan api yang kecil dapat membakar hutan yang besar. Lidah juga diumpamakan seperti kemudi kapal. Kalau kita perhatikan kapal yang besar itu kapal-kapal pesiar yang sangat besar, mungkin bisa 5 tingkat gitu, tapi kemudinya cukup kecil. Nah, ternyata lidah kita, mulut kita ini adalah kemudi. Amin. Menentukan arah hidup kita. Suatu kali ada seorang yang sakit, dia divonis kena jantung. Jadi orang ini divonis kena jantung. Tiba-tiba dia mendengar lagu ini. Ketika dia akan dioperasi jantungnya, dia dengar lagu ini. Dia hanya nyanyi lagu ini. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih
terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ketika orang yang divonis jantung ini, dia hanya memuji, hanya berterima kasih kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ternyata dari nyanyian, dari doanya dia, itu membawa kehidupan buat dia, menentukan hidup dia. Ibu ini ketika esoknya akan dioperasi, dicek dulu semua, ternyata apa yang terjadi, jantungnya sudah normal. Dia menjadi sembuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo kita perhatikan perkataan kita. Amin. Jangan sembarangan kita berkata-kata. Ya kan? Saya percaya ketika kita mulai banyak menyanyikan lagu pujian penyembahan gitu, itu akan membawa damai sejahtera. Ketika engkau sedang dalam keadaan mungkin sakit, engkau dalam keadaan mungkin tertekan, ketika engkau hanya memuji meninggikan Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, kau baik Tuhan, kau baik. Ada sesuatu yang baru, ya kan? Biar kita belajar, mengapa kita harus memperhatikan perkataan kita. Yang pertama, benar atau salah kita di hadapan Tuhan ditentukan oleh perkataan kita. Yang kedua, ternyata perkataan kita itu menentukan arah hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita akan belajar 4 hal apa yang harus kita lakukan siang hari ini. Yang pertama yang harus kita lakukan tentunya berhenti berkata negatif. Katakan kanan kirinya, berhenti berkata negatif. Kenapa harus berhenti berkata negatif, Pak? Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan. Hidup dan mati kita ini dikuasai lidah. Bukan hidup dan mati dikuasai uang. Enggak, firman Tuhan berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Amsal 21 ayat 23 berkata siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Kalau enggak mau sukar, pelihara mulut kita, pelihara perkataan kita, amin. Masih ingat dalam ingatan kita beberapa waktu yang lalu bagaimana seorang istri pejabat Kodim, ya kan, Dandim, bagaimana dari perkataan itu bukan hanya dari ini ya, tapi dari kita medsos. Waktu itu masih ingat dari medsosnya itu membuat salah satu pejabat pemerintah yang tersinggung, akhirnya maaf kata Kodim, Dandim ini sebagai seorang komandan Kodim ini dia harus dicopot gara-gara istrinya yang nggak bisa menahan, ya kan, sesuatu, dia kasih komen, ya. Oleh sebab itu, ayo berhenti berkata negatif. Katakan amin. Sebuah riset dari seorang penginjil yang bernama Bill Glass, ternyata ucapan negatif itu ada dampaknya. 90% dari penelitian yang dia lakukan, ternyata orang-orang yang berada dalam penjara itu sejatinya adalah penggenapan ucapan yang dikeluarkan oleh orang tua di masa lalu. Bayangkan, ternyata setelah diteliti orang-orang yang di penjara itu 90%, misalnya dari 100 berarti 90 orang, itu akibat ucapan negatif orang tuanya. Bayangkan, perkataan kita kan penuh kuasa kan, amin. Nanti saya akan kasih data lagi. Jadi hati-hati mulai hari ini, amin. Kita belajar hati-hati dengan perkataan kita. Suatu kali di negara Skandinavia itu ada di wilayah Eropa sana. Jadi punya kebijakan kalau pohon itu enggak boleh ditebang dengan sembarangan. Karena kalau ditebang itu pasti nanti mengeluarkan getah. Nah, getah itu diumpamakan seperti menangis. Jadi kalau ada apa-apa ternyata pohon itu enggak boleh ditebang.
Tapi pada waktu itu di wilayah tersebut, disebut saja di kelurahan atau desa tersebut itu akan ada pelebaran jalan. Nah, tentunya kalau ada pelebaran jalan berarti samping kanan, samping kiri semua harus dirapikan. Dan kebetulan yang kena ini pohon besar itu. Mereka bingung, ditebang nggak boleh, tapi harus dirapikan supaya jalannya lebih besar. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka bersepakat, jadi di desa itu bersepakat, yuk mulai sekarang pohon itu kita kutukin. Jadi setiap hari orang yang lewat di daerah tersebut, itu ketika melewati pohon tersebut dikutukin, kamu bodoh, kamu jelek. Dikutukin pokoknya yang perkataan-perkataan yang jelek. Semua orang yang lewat, dia ngutukin itu. Apa yang terjadi? Dalam 1 bulan, ternyata pohon tersebut tumbang. Bayangkan, pohon saja diperkatakan terus-menerus tiap hari. Itu selama 30 hari. Pohonnya tumbang sampai akar-akarnya. Bayangkan kalau itu terjadi atas kita, atas keluarga kita, atas anak kita perkatakan yang jelek-jelek. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Biarlah mulai siang hari ini kita belajar. Jangan berkata-kata negatif, berhenti berkata negatif, katakan amin. Saya ngerti apa yang Pak Supri maksud. Amin. Jadi pulang dari tempat ini kita belajar. Jangan sampai kita juga sekedar ketika kita datang kepada Tuhan, kita pulang firman-Nya apa? Pokoknya tadi bagus, banyak nyanyinya gitu. Enggak seperti itu. Kita harus berhenti berkata negatif, amin. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, ku pasti dapat. Lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Apakah Bapak Ibu mau hari ini berjanji saya berhenti berkata negatif? Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah ucapkan perkataan positif. Amin. Kalau kita perhatikan ini naik kelas, tadi berhenti berkata negatif, yang kedua mulai berkata positif. Di Yoel 3 ayat yang ke-10 dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata apa? Aku ini pahlawan. Bagaimana Nabi Yoel mengajar setiap kita walaupun dalam keadaan tidak berdaya, berkata aku ini pahlawan. Jadi saya mau saksikan sedikit pada bulan Desember tahun 2022, tempat kami ini selalu rutin dilakukan namanya medical check up, ya kan? Medical check up, kita dicek semua fungsi, misal fungsi hati, fungsi ginjal, terus darah gitu kan, fungsi paru-paru gitu kan. Pada waktu itu di bulan Desember 2022 hasil tes saya tuh masih ada merah-merahnya. Jadi fungsi SGOT, SGPT yang ngerti kesehatan tuh tinggi gitu kan. Nah, itu harus dikonsumsi biasanya yang pahit-pahit itu, saya lupa tuh. Temulawak apa-apa nggak tahu ya, supaya hatinya jadi itu. Nah, kemudian fungsi apalagi ya, leukositnya gitu kan.
Kemudian dari situ saya jujur nggak minum kata dokter kamu harus minum yang bikin menaikkan fungsi hatinya gitu, saya enggak. Terus saya hanya salah satunya kita berdoa gitu kan. Tuhan, setiap hari kita selalu berdoa. Tuhan memberikan kesehatan buat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh organ tubuh saya sehat semua, berfungsi secara normal semua. Dari mata, telinga, mulut, semua itu saya perkatakan ya, lambung, paru-paru, jantung, hati, pankreas, semua sehat semua, berfungsi secara normal. Itu saya tiap hari sama istri perkatakan seperti itu pada waktu saat teduh gitu kan. Kemudian di Desember kemarin di tanggal 21 2023 kita dilakukan medical check up lagi. Apa yang terjadi udah ditunggu biasanya 1 minggu hasilnya keluar, ini udah 2 minggu nggak keluar. Terus dipegang-pegang waktu dicek itu secara fisik, ini sakit nggak misalnya? Enggak, yang sebelah sini agak ini misalkan. Wah ntar jangan-jangan ginjalnya nih, dia bilang apa kamu kurang minum gitu kan. Wah kita sempat itu juga, wah kayaknya enggak itu deh, kita minum juga banyak gitu kan. Apa yang terjadi baru beberapa hari yang lalu, kira-kira 1 mingguan hasilnya keluar, ternyata hasilnya itu hitam semua, artinya baik semua. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi perkataan kita ini punya kuasa Bapak Ibu, kita harus perkatakan hal-hal yang positif. Secara penelitian seorang bernama Profesor Masaru Emoto, itu dalam bukunya The True Power of Water itu menunjukkan bahwa pikiran, kata-kata, emosi, doa, dan musik memiliki efek langsung pembentukan kristal air. 70% tubuh manusia terdiri dari air. Jadi gini, jadi air, ini saya minum dulu maksudnya. Jadi air ini, air didoakan, diperkatakan yang baik-baik. Ya kan, oh kamu baik, aku mengasihi kamu gitu kan, air nih. Diperkatakan yang baik-baik. Masaru Emoto ini bukan anak Tuhan ya. Diperkatakan yang baik-baik, ternyata membentuk kristal yang bagus. Jadi tadi gambarnya itu ada kristal-kristalnya. Dicek di molekul airnya itu, dicek di mikroskop membentuk kristal-kristal yang bagus. Tapi ketika dengan yang sama, kemudian setelah diperkatakan yang baik, diperkatakan yang jelek-jelek. Kamu bodoh, kamu jelek, aku nggak suka kamu, ya kan? Apa yang terjadi? Dicek lagi gitu di molekul air, ternyata rusak semua. Bayangkan tubuh kita ini 70% itu terdiri dari air. Kalau Bapak Ibu sama pasangan, sama anak, perkatakan yang jelek-jelek, apa yang terjadi? Ini secara ilmiah dilakukan penelitian. Oleh sebab itu, ayo perkatakan yang baik, amin. Ayo, perkatakan yang baik. Kamu pinter nak, kamu anak yang cerdas, ya kan? Kamu anak yang takut akan Tuhan. Walaupun faktanya, misalkan kalau kita Desember kemarin misalnya terima rapot ada yang kurang bagus gitu kan. Atau anak kita maaf kata nih, nakal misalkan. Kita perkataan, anak siapa kamu? Anaknya, udah lupa dia anaknya siapa. Ya kan? Kita harus perkatakan yang baik. Kamu anak yang pintar nak, kamu anak yang cerdas, kamu anak yang takut akan Tuhan. Ya, itu harus kita perkatakan. Bayangkan kalau kita sama pasangan kita nih, sama istri, anak kita mengatakan yang bukan yang baik. Bapak Ibu bisa merasakan pasti di rumah tangga tersebut rasanya kayak di mana. Amin? Katakan saya ngerti apa yang dimaksud Pak Supri. Ya, biar kita belajar siang hari ini. Pulang dari tempat ini kita belajar, ayo kita mulai belajar. Berhenti berkata negatif, mulai perkatakan hal-hal yang positif. Saya percaya ketika itu kita lakukan, ada berkat-berkat yang luar biasa. Yang ketiga yang kita lakukan, sebelum ini masih ada kesaksian. Jadi seorang anak yang diwawancara ketika dia juara lari,
ternyata itu dia berkata, teriakan ibu saya membuat saya terus berlari mengabaikan rasa lelah. Rasanya ada kekuatan yang mendorong saya sampai finish. Jadi ketika anak ini menjadi juara lari diwawancarai gitu, dia bilang ini karena ibu saya yang memberi motivasi. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, perkataanmu berkuasa. Amin. Sampai anak ini dia bisa jadi juara. Kamu bisa nak, kamu pasti bisa. Amin. Yang ketiga, ini naik kelas lagi. Tadi berhenti berkata negatif, mulai berkata apa? Positif. Yang ketiga, ternyata perkataan kita harus membangun. Saya percaya kalau perkataan kita membangun pasti memberkati orang lain. Amin. Di Yesaya 50 ayat 4a Tuhan katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya apa? Dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang. Jadi perkataan kita itu harus bisa memberikan semangat yang baru kepada orang yang ketemu kita. Wah, saya seneng nih kalau ketemu ini nih, perkataannya selalu membuat saya semangat. Seneng gak kita dikenal orang gitu? Atau malah sebaliknya, waduh kalau ketemu ibu ini nih atau bapak ini nih, udah deh jadi saya lemes nih akibat perkataan dia. Tentunya kita pengen yang perkataan yang membangun. Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Biar perkataan kita itu perkataan yang membangun. Aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya percaya perkataan kita yang membangun akan memberkati banyak orang. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Kalau tadi yang pertama berhenti berkata negatif, kemudian mulai berkata positif. Yang ketiga, ucapkan perkataan yang membangun. Ini yang keempat, naik level lagi. Ucapkan perkataan firman Tuhan atau ucapkan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana setiap kita dituntun untuk gemar? Masih ada yang gemar? Puji Tuhan. Pak Sulis setiap hari juga selalu kasih renungan kan di grup, ya kan? Biar kita juga terus gemar. Kita membaca Alkitab setiap hari rutin. Di Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan berapa banyak mau berhasil dan beruntung? Perkatakan firman, renungan firman, amin. Biar kita renungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapak Ibu nggak akan bisa memperkatakan firman kalau nggak pernah baca firman. Karena apa? Firman itu dekat kepada kita, di dalam mulut kita, di dalam hati kita. Makanya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa punya iman kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Ini Tante Dede ada nggak ya? Tante Dede ada nggak? Nggak ada ya? Saya kutip kesaksian hari Sabtu yang lalu. Jadi Tante Dede ini saya izin ya. Bulan Oktober kemarin itu telinganya sakit. Jadi nggak bisa mendengar, telinganya nggak bisa mendengar. Tapi dia selalu berdoa, kemarin kesaksian berdoa, dia punya iman bahwa telinganya itu bisa sembuh. Itu dari bulan Oktober. Sampai dia cek telinganya kanan ditutup, kiri bisa mendengar nggak? Ternyata 1 hari 2 hari nggak bisa mendengar. Ternyata, tapi dia nggak putus asa. Dia percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan telinga saya. Dia selalu perkatakan itu. Dia punya iman karena baca firman setiap hari. Dia percaya dia punya Tuhan yang besar, bahwa itu sanggup menyembuhkan dia. Hari lepas hari dia katakan, pokoknya setiap hari diperkatakan telinganya pasti bisa mendengar, bisa mendengar, bisa mendengar. 1 bulan belum ada perubahan, tapi dia tetap perkatakan terus, aku punya Tuhan yang besar, yang terjadi dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Apa yang dilakukan ketika dia terus perkatakan firman? Tante Dedek cerita di tanggal 13 kemarin, di awal tahun ternyata ada mujizat. Telinganya yang sudah tidak bisa mendengar, dia kemarin kesaksian, telinga saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika kita mulai ucapkan perkataan firman, ucapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kehidupan buat setiap kita. Ada keberhasilan, ada keberuntungan. Amin. Kemudian ada seorang ibu-ibu. Ibu ini divonis kanker dari dokter 3 bulan. Dia akan meninggal, ya kan? Tentunya kalau sudah secara medis ya tinggal diterima saja gitu kan. Tapi ibu ini nggak putus asa. Dia karena suka baca firman Tuhan, kemudian ketika sedang membaca firman Tuhan itu menemukan rema di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat ke-24 bisa ditayangkan. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 24, apakah bisa? Kalau nggak bisa kita buka 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-24. Berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita. Jadi Rasul Petrus menyatakan bahwa Tuhan sendiri itu sudah memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, ini kita itu berarti termasuk kita yang sekarang ini, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ibu ini dapat rema, jadi yang divonis kanker tadi, 3 bulan akan meninggal, itu dapat rema oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia imani bahwa dia pasti sembuh. Apa yang terjadi? Karena ibu ini adalah mama dari seorang hamba Tuhan yang terkenal, banyak sekali yang menjenguk ibu ini dan mereka merasa iba. Aduh kasihan ya kamu, kenapakah itu bisa terjadi kepada kamu gitu kan ibu ini. Tapi ibu ini menjawab dengan lugas, menjawab dengan iman, semua adalah kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan buat saya adalah saya akan sembuh. Karena oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Dia bilang gitu. Setiap ada orang yang datang selalu merasa iba dan mengatakan hal-hal yang itu. Nah itu nanti kita bisa ubah juga. Jadi kita kalau ketemu orang kita harus perkatakan firman, oh kamu pasti sembuh, kamu sehat gitu kan. Apa yang terjadi karena ibu ini punya iman, dia terus perkatakan dia itu. Dan setelah 3 bulan dia loh kok saya masih ada ya 3 bulan. Katanya divonis dokter meninggal gitu kan. Kemudian dia datang lagi ke dokter yang memvonis itu, dia bawa hasil yang waktu itu diserahkan. Apa yang dia lakukan, dia serahkan ke dokter, dok ini katanya saya 3 bulan meninggal tapi sekarang saya masih hidup gitu. Apa yang terjadi, dokter ini juga kaget gitu kan. Terus kemudian dilakukan pemeriksaan kembali, dicek semua tubuhnya, darahnya, ternyata sel-sel kanker yang ada pada ibu ini sudah hilang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Akhirnya ibu ini menjadi sembuh kembali, ya kan? Yang dia secara dokter divonis dia harus meninggal, tapi dia percaya kepada Tuhan, dia sembuh. Amin. Kaulah penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Bapak Ibu, kalau mungkin hari ini kau sedang dalam keadaan sakit atau apa, percayalah Tuhan yang sama juga Tuhan yang sanggup menyembuhkan Bapak Ibu. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Ya Tuhan, Kau penyembuh setiap kami. Kalau ada dari setiap kami yang siang hari ini sedang sakit, Kau lawat mereka, sembuhkan ya Tuhan. Dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Yang terakhir penutup di Bilangan 14 ayat 28 dikatakan, Bilangan 14 ayat yang ke-28, jadi perkataan kita ini punya kuasa yang sangat besar. Dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan berkata, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, Tuhan berkata seperti itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kita berkata apa kepada Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan. Oleh sebab itu ayo kita bersama-sama kita mulai berhenti berkata negatif, mulai berkata positif, mulai perkataan yang membangun, mulai ucapkan firman Tuhan. Ketika keluar perkataan firman Tuhan, maka kesembuhan, pemulihan, kehidupan, keberuntungan, keberhasilan, kesehatan menjadi milik kita semua. Katakan amin. Kesimpulannya siang hari ini adalah berhati-hatilah dengan perkataan kita. Kenapa? Benar atau salah kita di hadapan Tuhan ditentukan oleh perkataan. Yang kedua, perkataan kita menentukan arah hidup kita. Kita mau kemana,
Kita mau sukses, mau berhasil, mau nggak berhasil, ternyata perkataan kita ini punya pengaruh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita mulai berhenti berkata negatif, ucapkan perkataan positif, ucapkan perkataan yang membangun, ucapkan firman Tuhan. Maka mujizat, kesembuhan, pemulihan terjadi atas hidup kita. Saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Oh, rala batakara. Bawaku Ya Tuhan Yesus. ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku. Syadi lembah yang bermata air, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan dengan sungguh hati. Sebab itu ku memuji-Mu. Biar mulut kami ya Tuhan selalu puji-Mu, angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Ini saatnya buat setiap kita introspeksi. Kalau hari-hari yang lalu mungkin dari perkataan kita, dari mulut kita keluar perkataan-perkataan negatif. Mulut kita keluar bukan perkataan-perkataan yang positif. Bukan perkataan-perkataan yang membangun, apalagi perkataan firman Tuhan. Siang hari ini biar kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan, kalau hari-hari yang lalu mungkin dari mulut hamba-Mu keluar perkataan-perkataan yang tidak memberkati, perkataan yang bersungut-sungut, perkataan-perkataan yang tidak membangun orang ya Tuhan. Ampuni, minta ampun sama Tuhan. Engkau datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Biar pulang dari tempat ini engkau bukan sekedar hanya dengar firman, engkau lakukan kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini. Maka Tuhan yang akan membuat engkau berhasil, engkau beruntung di dalam perjalanan di sepanjang tahun 2024 ini. Mari masing-masing pribadi. Kalau engkau rindu kesembuhan, engkau berkata kepada Tuhan, bilur darah-Mu Tuhan sudah menyembuhkan aku, memulihkan aku. Amin.
Kalau engkau bergumul dengan keuangan ekonomi, maka datang kepada Tuhan. Tuhan pasti membukakan jalan-jalan. Oh, Roh Kudus berikan kemampuan buat setiap kami ya Tuhan. Sehingga jalan-jalan kami ke depan ya Tuhan adalah jalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab itu ku Engkau Allahku, mulutku selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, Tuhan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagi Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya apa yang kami dengar, penjelasan-penjelasan, perkataan-Mu melalui hamba-Mu, sudah kami dengar dengan jelas, terang benderang ya Tuhan. Bagian kami mau melakukannya. Kami mau hidup di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau bertumbuh berbuah hingga buahnya bisa dinikmati ya Tuhan, dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kami. Kami jadi terang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Pak Supriyanto, Tuhan berkati dalam pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya. Engkau bela kehidupannya Tuhan, segala aspek kehidupannya ada di mata-Mu ya Tuhan. Ada ruang rencana-Mu yang paling indah ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih untuk jam ibadah ini. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari simak untuk pengumuman sepekan ke depan. Pengumuman Minggu 21 Januari 2024. Shalom saudara, pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar adalah fondasi utama untuk pendidikan anak yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak di masa depan. PAUD dan SD Bangkit Generasi hadir dengan visi untuk membangkitkan anak-anak usia dini dan sekolah dasar untuk menjadi pasukan yang mempunyai karakter Kristus, menghidupi restorasi Pondok Daud, dan untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Untuk PAUD saat ini berlokasi di 7 cabang, Modern, Arkadia, Pasar Kemis, Kota Bumi, Citra HOH, Citra Rembrandt, dan Citra Maja. Anak mulai usia 2 tahun sudah bisa bergabung di PAUD. Sedangkan untuk SD berlokasi di Modern. Mari daftarkan putra dan putri Anda di cabang PAUD dan SD terdekat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai PAUD dan SD Bangkit Generasi, Anda dapat menghubungi di nomor 0877 3004 1986. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.
Menara Doa Unity 12 Departemen bersama dengan Bunda Christine diadakan pada hari Selasa 23 Januari 2024 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja departemen yang terkait. Telah dibuka KOM 100 dan KOM 300 angkatan baru secara online. Kelas dimulai pada tanggal 5 dan 6 Februari 2024 pukul 7 malam melalui Zoom. Daftarkan diri Anda melalui link yang tertera pada layar atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0815 9183 883. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Minggu ini kita juga diberikan kesempatan untuk menabur bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan melalui persembahan diakonia. Mari menabur dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu. Kita sungguh diberkati oleh ibadah kita, khususnya firman Tuhan yang dahsyat luar biasa. Agar apa? Supaya kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, itu melalui memperkatakan hal yang baik, hal yang memberkati di sekitar kita. Dan juga pada kesempatan ini kami atas nama Gembala, pelayan dan juga jemaat menyampaikan banyak terima kasih Pak atas pelayanan Pak Pendeta Supri yang sudah memberkati kami semua di sini. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan, namun sebelum itu kami ingin menyapa Bapak Ibu atau saudara sekalian, mungkin ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami, ada? Boleh lambaikan tangan, ada? Ya, kami sampaikan selamat datang ya Pak. Ya, Tuhan memberkati ya Pak. Ya. Ya, kita akan beberapa pengumuman kita akan dengarkan ya, kita perhatikan. Yang pertama adalah itu doa terobosan GBI 3 Raksa secara hybrid, yaitu hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 19.30. Mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam acara ini. Berikutnya BWR, yaitu Banten Women Revival, yaitu 3 Raksa secara online, yaitu Kamis tanggal 25 Januari 2024 jam 19.30, mengajak para wanita Tuhan bergabung di sini secara online ya, secara online. Kemudian berikutnya yaitu ibadah Youth GBI 3 Raksa, yaitu hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 juga jam 19, yaitu mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh bergabung hadir di dalam ibadah ini. Kelima, yaitu untuk ibadah minggu depan 28 Januari 2024, ibadah 1 dan 2 akan dilayani oleh Pendeta Ketut Suarsana, ibadah ketiga akan dilayani oleh Pendeta Gracia T. Yang kelima, karena berhubungan dengan kita akan mengadakan pemilu di tahun ini, kita supaya sama-sama, Damailah Indonesiaku, Indonesia menyembah dalam kesatuan, diadakan pada hari Kamis 1 Februari 2024 jam 18, jam 6 sampai selesai bertempat di GBI 3 Raksa, mengundang setiap kita boleh hadir. Yang keenam, yaitu ibadah pemberkatan nikah, yaitu kepada saudari Cindy dan saudara Kevin akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 jam 9 di GBI 3 Raksa di tempat ini. Yang ketujuh, Bapak Ibu, di dalam kita untuk menunjukkan kasih kepada ketika mengalami duka ya. Dan kita sudah menyediakan yaitu namanya kotak di depan peduli kasih bagi setiap pihak, dan ini digunakan adalah untuk keluarga inti. Saya perlu sampaikan ini, keluarga inti. Ketika mengalami duka kita akan kunjungi yang berduka, dan itu tuh supaya setiap kita nanti pas mau pulang mungkin ada kotak di depan bagi setiap kita yang tergerak, boleh disampaikan di sana ya, dimasukkan di kotak yang tersedia.
Dan terakhir yaitu hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, diakoni dan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu, mari siapkan persembahan kita. Kita akan berdoa bersama-sama buat persembahan kita. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami sungguh bersyukur Tuhan pada siang hari di ibadah kedua ini Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini bukan sia-sia, kami percaya ketika kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami. Kami akan lihat terobosan terjadi dalam setiap kami Tuhan. Dan kami datang bukan dengan tangan hampa. Pada kesempatan ini Tuhan berikan kami memberikan persembahan Tuhan, persembahan umum bahkan diakoni Tuhan, perpuluhan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga memberkati setiap persembahan yang kami boleh berikan Tuhan. Sehingga Tuhan, sebagian kecil dari apa yang Tuhan berikan kami persembahkan sebagai suci dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu, bahkan persembahan perpuluhan Tuhan. Kami percaya. Firman-Mu berkata, bahwa Tuhan akan membuahkan tingkap-tingkap lagi akan tercurah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan itu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Dan kami siap memberikan dengan penuh sukacita. Mari kita yang siap memberi katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalau hamba-Mu saat ini sudah berhenti berbicara ya Tuhan, kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kembali kami mengangkat tangan kami bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Pratama Suprianto ya Tuhan, beserta Ibu Inggit ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, lebih lagi Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan, lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Ada perkara-perkara besar Engkau letak di bahunya ya Tuhan. Kami serahkan tugas pekerjaan pelayanannya di dalam tangan kuasa-Mu. Kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat Tuhan turun bagi hamba-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga besar hamba-Mu, berkati cucu menantu, berkati orang tua dari hamba-Mu ya Tuhan. Berkat-berkat-Mu tercurah bagi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini hamba-Mu selesai berbicara menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah firman-Mu tetap bergerak, bertumbuh, tertanam setiap hati kami ya Tuhan yang mengasihi Engkau ya Tuhan.
Jadikan setiap kami umat-Mu GBI 3 Raksa ini ya Tuhan, menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau membuat kami, perjalanan kami menjadi berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siapkan hati dan angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan sinar kemuliaan-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari kasih Bapa di surga, kasih sayang, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pertolongan, perlindungan, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita di awan-awan penuh dengan kemuliaan. Mari setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.